Ya, halo sobat internet, kembali lagi di channel Farm Project. Good afternoon everyone. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam perlindungan Tuhan, semoga sehat selalu dan selalu diberikan kesejahteraan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi gue akan membahas tentang Bapak Jokowi. Tentang Bapak Jokowi ini baru-baru ini nyinyirin guys ya, dari nyinyirin ya sama pihak politik yang kemarin kalah. Ya siapa lagi gitu ya, yang membuat isu ya bahwasanya Bapak Jokowi ini mempunyai kapal di Raja Ampat. Pokoknya asal ada nama JKW gitu ya, itu milik Bapak Jokowi, dan ada nama Dwi Iriana, itu punya Ibu Iriana gitu ya. Semua ya guys ya, semuanya ya, istilahnya kucing beranak pun juga ya itu salah Bapak Jokowi gitu. Apalagi yang banyak seperti itu, hal-hal yang tidak masuk akal itu selalu dikaitkan guys. Kenapa seperti itu? Karena dia itu membenci sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Orang-orang seperti itu ya kayak gitu guys. Coba kita lihat dulu ya kejelasannya dan simak videonya dari channel Agrifana ini ya, biar kita tidak gagal paham guys. Kita simak videonya, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang luar biasa di tengah masyarakat ini. Apapun kejadiannya dihubungkan dengan Pak Jokowi dan Ibu Riana. Apapun. Wong kuda bisa kentut aja dihubungkan ke Pak Jokowi. Ini saking gilanya para pembenci, saking penasarannya para kaum yang kalah dalam berpolitik dengan Pak Jokowi, hingga penasaran dan cara-cara konyol dilakukan. Gila ya? Gila lah, masa enggak? Coba bayangkan, asal ada nama JKW, pasti punya Jokowi ini. Sedeng. Masih mending gitu ya. Ada nama pesawat JKW, punya Jokowi, oh luar biasa. Jokowi kaya raya, punya pesawat. Ya, ada bus, ada truk gitu ya. Ada tulisannya JKW, oh punya Jokowi, perusahaan bus, itu masih mending gitu ya. Tapi kalau ada beca, ada tulisannya JKW, tapi punya Jokowi. Aduh. Ini kalian kentir apa? Ya Allah ya Rob, Masya Allah. Dan herannya, majalah-majalah sekelas majalah Tempe juga ikut-ikutan menarasikan itu. Kentir. Ada odong-odong, misalnya JKW, wah odong-odong punya Jokowi. Ya Allah, dengan berbagai macam cara dipakai untuk menyerang Pak Jokowi dan keluarga. Luar biasa kan? Saking bencinya dan saking kehilangan akal, kehilangan bahan untuk terus menyerang keluarga Jokowi. Masih mendingan gitu ya. Kapal tulisannya JKW. Oh, arah lu ke situ, Gri. Luar biasa, Gri memang. Ya, baru-baru ini geger di seluruh platform media sosial, bahkan media mainstream juga ikut-ikutan, bahkan majalah sekelas majalah Tempe Bosok juga ikut-ikutan. Kentir kabeh. Tapi nanti kemasannya agak lebih halus yang Tempe Bosok, karena Tempe saya tahu Bosok, undang-undang PES dan lain-lain. Nanti saya bahas ya. Gila. Ya, pada tanggal 4 Juni, salah satu akun TikTok, saya nggak usah sebutkan namanya, dia memposting tentang
kapal yang bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana berpasangan. Kondilalahnya ada kapal sepasang gitu ya. Ada kapal JKW Mahakam, ada kapal Dewi Iriana, ya sepasang gitu ya. Takutnya di situ ada kapal yang lebih kecil lagi, nama Gibran, nama Kaisang. Terus ada getek yang lebih kecil lagi di situ, namanya Jan Etes itu. Keblek. Kalian ini gobloknya kok ya kebangetan sih ya. Ember. Hah? Enggak. Menyerang mau menyerang. Ya, dengan bagaimana cara kamu bisa lakukan sah-sah saja, biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Tapi kalau gobloknya keterlaluan, kan akhirnya ngawur gitu ya. Aduh, ya Allah. Gue harus ngomong apa menghadapi orang-orang macam kayak gini ya? Dan dalam postingan tersebut dituliskan caption, adili Jokowi dan keluarganya. Aduh. Dosnya ke sana. JKW Mahakam sama Dewi Iriana. Kan gede banget ya. Nah, mungkin di belakang-belakangnya ada kapal yang kecil-kecil sampai Jan Etes makanya kapal. Dikasih caption bawahnya, adili Jokowi dan keluarganya. Sampai Jan Etes berarti dong. Sampai pembantu-bantunya. Enggak, ngadepin orang gila kita mesti ketawa-ketawa aja ya. Ya setidaknya biar setara gitu udah sama mereka. Berarti lu setara dengan mereka dong, Giri. Ya setidak-tidaknya menyesuaikan lah. Ya. Dia gilanya gila sinting gitu kan. Tapi kita gilanya ya gila sedikit ilmiah gitu dah. sedikit intelek aja. Ya suka-suka gue lah, namanya juga gue orang gila. Ya, juga kan ya ilmiah. Kayak kelompok-kelompok yang sekarang terus menyerang Jokowi dengan ijazah palsu itu kan sok-sok ilmiah semuanya, sok jadi peneliti semua, sok jadi ahli semua, sok-sok ilmiah gitu ya. Tapi tetap aja gila mah gila aja. Masuk, Gri. Masuk. Oke. Bahkan media sekelas Tempe Bosok pun menuliskan statusnya di salah satu Facebook seperti ini. Ya. Ini status nama kapal Dewi Iriana. Luar biasa ya. Sekelas majalah Tempe merespon isu yang beredar tentang JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Dia menuliskan seperti ini nih. Coba ya, nanti kita cermati nih ya. Ini luar biasa nih. Nama kapal Dewi Iriana dan JKW Mahakam jadi sorotan karena mengangkut nikel dari Raja Ampat. Ya. Iya doh. Memang ini adalah diksi yang dipilih oleh majalah Tempe Bosok yang relatif aman. Ya, tidak menuduh Jokowi, keluarga Jokowi, tidak mengait-ngaitkan dengan keluarga Jokowi. Tapi ini permainan ya. Kita juga harus cerdas juga lah. Masa kalah cerdas sama Tempe Bosok? Ini terus terang status ini ya tidak mengkait-kaitkan dengan keluarga Jokowi. Ya, kita akuin. Tapi bagaimana dia hanya membuat kabar, membuat status, ada kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang mengangkut nikel dari Raja Ampat. Nah, yang lebih bodohnya lagi nih, siapa, Gri? Ya, dia. Siapa? Sebut dong, Gri. Tempe Bosok. Dia kelewat meneliti bahwa kapal tersebut tidak dalam mengangkut nikel dari Raja Ampat. Kenapa? Kapal tersebut itu operasinya di Kalimantan. Goblok dipelihara. Dia berhasil menghindar dari menuduh keluarga Jokowi, tapi dia terjebak dan terperangkap bahwa kejadian dalam video tersebut ada di Kalimantan, bukan di Raja Ampat.
Ini loh, sekelas majalah besar tempe bosok. Sekelas majalah tempe bosok aja udah kayak begini coba. Artinya apa? Status ini kan mengundang banyak komentar dari netizen. Mungkin yang diharapkan oleh majalah tempe bosok, komentar-komentar itu. Mungkin ya. Karena apa? Rata-rata komentarnya miring dan mengkait-kaitkan dengan keluarga Jokowi. Betul. Biasa kan? Itu caranya mancing. Tapi mancingnya juga goblok. Salah operasi. Kapal operasinya di Kalimantan, lu kait-kaitkan di Raja Ampat. Salah, blok. Ya. Sekelas majalah besar tempe bosok aja kan goblok juga kan. Masyarakat kita harus cerdas. Apapun kita, posisinya apapun, level kita apapun, ya, lulusan kita apapun, status sosial ekonomi kita apapun, harus lebih cerdas dari profesor, doktor, dan perusahaan-perusahaan TV, serta perusahaan-perusahaan majalah besar yang ada di Indonesia. Kita harus lebih cerdas dari mereka. Sekarang era gampang banget digital, dicek gampang. Harus lebih cerdas dari mereka. Kenapa? Supaya nggak dibohong-bohongi. Jangan karena menganggap nama besar mereka bahwa yang keluar dari congornya itu kebenaran. Enggak. Enggak selalu begitu. Jangan melihat nama besarnya, jangan. Wah, majalah tempe bosok besar nih, kita harus percaya. Enggak. Karena dari postingan itu menghasilkan komen-komen dari netizen bahwa mestinya diusut. Pasti ada peran keluarga Jokowi di situ. Iya, sempat. Senang ini ya. Majalah tempe bosok senang. Dia memancing, nah dapat nih. Ada lagi? Jangan-jangan harta Jokowi disamarkan. Sehingga sangat kuat modalnya dan bisa mengundang orang setiap hari datang ke rumahnya. Waduh. Tempe bosok pikiran sama Udah nggak apa-apa ya. Kita anggap itu adalah kelompok masyarakat Indonesia yang goblok. Kemudian berkumpul di kolam goblok. Udah kita anggap gitu aja. Ya, dinarasikan oleh orang goblok, dikomentar-komentari juga oleh orang-orang goblok dalam satu kolam goblok. Luar biasa. Nggak apa-apa. Biarin aja. Ada lagi yang berkomentar, selama 10 tahun Jokowi berkuasa, harta KKN dan bisnis money laundering di berbagai bidang, hartanya terus berkembang menjadi puluhan triliun. Orang goblok satu lagi masuk dalam kolam goblok. Saatnya para aktivis dan politisi bersatu untuk menyerang Jokowi. Iya. Udah kesana kan? Ingat ya, walaupun kita berpendidikan rendah, ekonomi cukup atau bahkan kekurangan, atau di bawah kekurangan, jangan sampai masuk ke kolam goblok ya. Ya, dan kolam goblok itu adalah nama-nama besar, ya, perusahaan-perusahaan besar, ya, orang-orang berpendidikan tinggi, ya, orang-orang kuat, orang-orang yang mempunyai harta banyak. Itu berkumpulnya di kolam goblok tadi semuanya. Nah ya, di Indonesia ini ada dua sisi, ada dua kolam. Kolam goblok, saya nggak sebutnya di sini kolam pinter lah ya, terlalu percaya diri lah ya. Kolam waras dan realistis, kolam yang orang punya akal dan budi pekerti. Terus tadi sana kolam apa, Giri? Goblok. Ya, luar biasa kan? Ya. Tahu tuh, wah, dahsyat banget, Giri. Terus Giri, lanjut Giri. Ada lagi yang berkomentar di kolam goblok tadi. Semua data pasti ada di kementerian. Tinggal keseriusan Pak Wo
untuk membuka ini semuanya. Jangan hanya omong-omong, berantas korupsi, tapi faktanya justru malah memelihara koruptor. Iya. Gila. Ada lagi, Gri. Dalam kolam goblok tadi, Gri. Ada. Banyak. Ya, masuk lagi satu orang. Masuk lagi satu orang. Komentar lagi di situ. Ya, jadi kolam goblok yang sudah dibikin oleh majalah Tempe Bosok, ya, menghasilkan dan mampu menghasilkan, mengumpulkan orang-orang goblok berkumpul dalam satu kolam tadi. Terlihat dari komen-komentarnya, terlihat dari provokasinya, terlihat kemudian arah ujungnya kemana, terlihat. Pinter banget ya, Gri, ya. Sekelas majalah Tempe membuat kolam goblok. Pinter dia. Tapi bukan berarti mempunyai akal dan budi. Jadi pinternya tuh pinter yang kelas kelam goblok tadi. Gri, ada aja lu istilah kolam goblok. Iya. Saya juga baru tahu ternyata ada kolam goblok ya. Kan? Motifnya kayak begitu. Nah, seperti apa Pak Jokowi menanggapi berita hoax ini? Cekidot. Kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya seneng banget saya. Alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi. Oh, itu miliknya Pak Jokowi. Alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat. Moga-moga ada pesawat ditulis. Ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Sultan, Pak. Sekalem itu Pak Jokowi menanggapi isu-isu dan fitnah yang terus ditujukan kepada beliau. Sesantai itu beliau menanggapi tuduhan-tuduhan yang dilontarkan para penghuni kolam pembohong tadi kepada beliau, dan ditanggapinya dengan sangat ramah sambil ketawa kecil. Hehehehe. Nanti ada pesawat tulisannya JKW punya saya. Kaya sekali saya katanya. Ada tulisan beca di kap roda kanan kirinya JKW itu punya Jokowi. Hehehe. Tapi kok enggak yang becak dinarasikan punya saya ya. Tempe. Hati-hati ya teman-teman, hati-hati masyarakat Indonesia ya. Jangan kemudian itu dilontarkan oleh orang ternama, orang terkenal, orang hebat, lantas kemudian itu menjadi fakta, realita, dan berita-berita nyata. Enggak, belum tentu. Jangan kemudian masyarakat percaya langsung yang memberitakan itu perusahaan-perusahaan majalah besar. Jangan langsung percaya, belum tentu. Sekelas majalah Tempe Bosok aja, jangan langsung dipercaya. Karena apa? Semuanya dasarnya dan dibalut kebencian. Sehingga memang ini yang sedang dinarasikan mereka, intinya apapun bisa bahan untuk menyerang Jokowi dan keluarganya, dia akan lakukan. Gri, orang-orang ini kok bisa begini? Kenapa ya, Gri? Banyak organisasi dibubarkan oleh Jokowi, dia dendam sampai mati, dianya ya yang sampai mati. Siapa lagi, Gri? Orang-orang yang dipecat Jokowi karena kinerja, karena nggak becus bekerja, karena juga bekerja tidak untuk rakyat Indonesia, ini yang dipecat, dan sampai dengan hari ini terus menyerang Jokowi. Siapa lagi, Gri? Usahanya yang merasa terganggu dengan kebijakan Jokowi, para mafia migas, yang tadinya bebas bergerak dan bisa mengumpulkan, mengeruk kekayaan alam ini dengan seenaknya, bekerja sama dengan asing, mafia-mafia migas, diberantas semua sama Jokowi, pasti ini akan mengusir Jokowi. Siapa lagi, Gri? Orang-orang yang kalah Pilpres, yang sampai sekarang belum bisa move on, berarti kelompok 16 sama 24% dong, Gri. Iya. Betul. Persis. Dan orang-orang partai di mana Pak Jokowi dulu bernaung dan sekarang sudah tidak menjadi pengurus partai atau anggota partai. Nah, ini termasuk golongan orang-orang yang sampai dengan hari ini terus
menyerang Presiden ke-7 Joko Widodo. Kita, masyarakat umum, masyarakat awam, tidak usah ikut-ikutan. Dan sekalipun jangan pernah percaya berita negatif tentang Joko Widodo dan keluarganya. Oke, itu guys ya. Jadi polemik dari kapal JKW. Bapak Jokowi juga menanggapinya dengan santai gitu ya. Semuanya dikaitkan dengan punya saya gitu. Motor sepeda lagi. Beca, bus, pesawat, kapal, dan semuanya gitu ya. Ya sebenarnya hal-hal ini nih ya dari majalah Tempe nih yang pertama dinarasikan ini ya menjadi blunder juga untuk si majalah tersebut gitu ya. Ya udahlah, pokoknya seperti itu guys ya. Kalian harus pandai-pandai menangkap berita-berita yang seperti ini guys, yang miring-miring ini. Jadi kalau misalnya ada berita seperti ini, kalian cari tahu dulu ya analisanya gitu. Jangan mudah percaya. Terkadang orang-orang yang seperti ini mudah percaya langsung kemakan hoax seperti itu guys. Apalagi orang-orang pembenci gitu ya. Dia sangat sekali mudah memprovokasikan orang-orang yang tidak tahu ya. Oh itu bener tuh, langsung bener segala macam, padahal itu hoax gitu. Kalian harus cari tahu dulu ya guys. Nah kenapa? Karena kita bertujuan harus mengharmoniskan agar tidak membuat kerusuhan dalam negara ini guys. Ini seperti itu ya. Oke, intinya kalian harus think smart seperti itu guys. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih nonton, jangan lupa like and subscribe. See you the next on video. Stay healthy and stay waras. Farm Project signing out. Bye bye. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.